Setelah membunuh harimau ekor ular dengan cepat, Xiao Chen maju ke langkah berikutnya tanpa terluka. Yang lain tidak seberuntung itu. Hou adalah musuh bebuyutan ras naga. Ketakutan mereka terhadapnya berasal dari garis keturunan mereka, bawaan dan tidak dapat diubah. Banyak binatang bermutasi dengan garis keturunan ras naga yang dapat menekan dunia merasa tidak berdaya melawan Hou. Yuan Shi dari Istana Naga Perak langsung memucat ketika dia merasakan harimau ekor ular di pilar. Yuan Shi tidak menyangka orang-orang kota naga leluhur begitu kejam. Tidak disangka mereka menetapkan ujian yang begitu sulit di tahap pertama. Untungnya, mereka yang mengikuti ujian adalah murid terkuat dari 7 istana luar. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan harimau ekor ular, mereka masih dapat bertahan hidup. Murid inti kelas surga biasa tidak akan mampu melawan harimau ekor ular, yang memiliki garis keturunan Hou. Harimau ekor ular akan memakan mereka hanya dalam beberapa saat. Yuan Shi berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, berharap ia dapat menahan garis keturunan Hou dalam tubuh harimau ekor ular. Sayangnya, rasa takut masih saja datang. Tidak peduli seberapa tenang Yuan Shi, ia hanya dapat mengeluarkan 70% kekuatannya. Mampu mengeluarkan 70% saja sudah luar biasa. Beberapa murid istana luar lainnya hanya dapat mengeluarkan 50%. Setidaknya, dengan 70% kekuatan Yuan Shi, membunuh harimau ekor ular ini adalah mungkin. Pada 50%, itu akan sulit dikatakan. Satu-satunya yang berada dalam situasi yang lebih baik adalah Qin Mu. Sementara Qin Mu juga terpengaruh, ia memiliki garis keturunan naga emas kelas 7. Selain itu, Kaisar Naga saat ini berasal dari garis keturunan naga emas, menjadikannya garis keturunan ras naga yang paling mulia. Qin Mu dapat menggunakan kekuatan naga kerajaan, mengeluarkan 80% kekuatannya. Kecuali ada kejutan, Qin Mu seharusnya menjadi orang pertama yang membunuh harimau ekor ular setelah Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tangga cahaya di langit, para pemimpin dari berbagai istana luar tidak tahu apa yang dilakukan murid-murid mereka dalam formasi. Hanya ada 3 pintu perunggu besar, yang menunggu untuk dibuka, di pelat formasi. Tuan Feng, cobaan apa yang ada di tahap pertama? Kepala istana naga hijau bertanya karena penasaran saat dia melihat lelaki tua berjanggut putih dari kota naga leluhur. Lelaki tua berjanggut putih itu menjawab dengan santai, tahap pertama tidak ada yang istimewa. Selain dari peningkatan gravitasi, lingkungan yang jahat, dan serangan dari istana luar lainnya, hanya harimau ekor ular yang sulit dihadapi. Apa? Saat Tuan Feng berbicara, ekspresi semua kepala istana berubah drastis. Tetua Tian Yun berada dalam kondisi yang lebih buruk. Kakinya lemas, gemetar di bawahnya. Dia menatap Master Istana Pertama dan berkata dengan gugup, "Master Istana Pertama, Xiao Chen, dia." Semua orang tahu bahwa kekuatan garis keturunan naga berdarah campuran adalah yang terlemah. Perlawanan naga berdarah campuran terhadap harimau ekor ular, yang memiliki garis keturunan Hou, akan menjadi yang terlemah. Namun, ekspresi Master Istana dari istana luar lainnya juga tidak sedap dipandang. Jelas, mereka juga khawatir tentang murid-murid mereka yang menghadapi harimau ekor ular. Hanya Master Istana ketiga Istana Naga Emas yang menunjukkan kepercayaan diri. Dia berkata, "Sepertinya orang pertama yang membuka pintu perunggu adalah Qin Mu dari Istana Naga Emasku. Dia seharusnya menjadi orang yang menghabisi harimau ekor ular paling cepat. Selain Qin Mu, aku tidak dapat memikirkan yang lain." Master Istana lainnya tahu bahwa Master Istana Naga Emas benar. Garis keturunan Naga Emas adalah yang paling mulia sejak awal. Lebih jauh lagi, Qin Mu memiliki garis keturunan kelas 7. Dia memiliki terlalu banyak keuntungan di tahap ini. Master Istana ketiga Istana Naga Emas melirik Master Istana Pertama Yi Yun dan tersenyum. Dia berkata dengan lembut, "Namun, Saudara Yi Yun masih perlu khawatir. Meskipun berbahaya bagi para murid Istana Luar Naga Ilahi untuk menghadapi harimau ekor ular, mereka tidak dalam bahaya mati. Namun, Xiao Chen dari Istana Luar Anda mungkin tidak dapat bertahan beberapa saat. Bagaimanapun, ada faktor garis keturunan. Tuan Feng, mungkin Anda harus memberinya kesempatan untuk menyerah pada tahap ini." Para Master Istana Luar menyambut baik pemikiran ini, menganggapnya menarik. Sebelum persaingan antara 7 istana luar,
Xiao Chen menjadi terkenal dan menikmati popularitas besar di Istana Naga Surgawi. Ini terutama terjadi ketika Xiao Chen secara bersamaan mengalahkan dua murid inti kelas surga Istana Luar Naga Ilahi selama pertemuan tiga Istana Luar. Mungkin Xiao Chen mungkin agak lebih lemah daripada murid inti kelas surga terkuat dari Istana Luar lainnya. Namun, seorang kultivator naga berdarah campuran yang menentang surga seperti itu belum pernah muncul selama berabad-abad. Siapa yang mengira bahwa harimau ekor ular yang mengerikan akan muncul di tahap pertama? Ini hanyalah pukulan fatal bagi para pembudidaya naga berdarah campuran. Seperti kata pepatah, takdir tidak berpihak. Mungkin itulah yang dimaksud. Pria tua berjanggut putih itu merenung. Dia tidak mempedulikan dendam antara Istana Naga Emas dan Istana Naga Langit. Setelah memikirkannya secara rasional, dia menatap Master Istana pertama Yi Yun dan bertanya, "Yi Yun, bagaimana menurutmu?" Berdasarkan aturan yang biasa, seseorang tidak boleh menyerah. Namun, ujian tahun ini memang istimewa. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi aku bisa merasakan bahwa Xiao Chen masih hidup. Jika kau menginginkanku, aku bisa membawanya keluar. Haha, saudara Yi Yun, berhentilah berpegang teguh pada pendirianmu. Tuan Feng sudah menyatakan pendiriannya, apa yang kau perjuangkan? Master Istana Naga Perak bertanya dengan santai sambil tertawa pelan. Benar sekali, apa yang perlu dipikirkan? Bagaimanapun, semua istana luar akan keluar terakhir bersama-sama, selain dari tiga teratas. Menyerahlah saja, dampaknya tidak signifikan. Bagaimanapun, Istana Naga Langit berada di peringkat terakhir setiap tahun. Kali ini, ada yang lain yang berada di peringkat terakhir bersama denganmu. Itu cukup bagus. Dengan adanya Istana Naga Langit, emosi cemas dari para master istana lainnya mereda, dan mereka mulai mengejek Istana Naga Langit. Hati manusia agak aneh. Seringkali, bahkan jika seseorang tidak dapat memperoleh tempat pertama, mereka akan merasa puas dengan tidak menjadi yang terakhir. Dengan adanya Istana Naga Langit, semua orang merasa lebih baik. Selama Master Istana pertama Yi Yun menyerah, semua orang akan berada di posisi terbawah bersama-sama. Lebih jauh lagi, mereka dapat mengklaim lebih baik dari Istana Naga Langit dan tidak benar-benar dianggap yang terakhir. Master Istana pertama Yi Yun berjuang dalam pertempuran internal yang intens, merasa tersiksa. Dia tidak pernah merasa membuat pilihan sesulit ini sebelumnya. Di satu sisi, ada para pemimpin dari berbagai istana luar naga ilahi yang mengejek Istana Naga Langit. Di sisi lain, ada keselamatan Xiao Chen yang perlu dipertimbangkan, jadi dia merasa bimbang apakah akan menyerah atau tidak. Tidak peduli apapun, Master Istana pertama Yi Yun harus mengutamakan keselamatan Xiao Chen. Namun, Master Istana pertama Yi Yun merasa enggan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Istana Naga Langit untuk memperoleh peringkat yang baik. Langit telah memberkati Istana Naga Langit dengan Xiao Chen. Master Istana pertama Yi Yun teringat seorang pemuda yang bangga yang menyatakan kepada Tian Yun bahwa Tian Yun akan menyesalinya jika pemuda itu masuk ke Istana Naga Langit. Dia juga teringat keterkejutan yang dirasakannya ketika menerima berita tentang pemuda itu yang menebas klon raksasa Tian di lapisan pertama dunia bawah abisal. Lalu, ada kenangan tentang pemuda itu yang berlatih tinju naga tertinggi di atas patung naga langit, mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan menunjukkan kesombongannya. Master Istana pertama mengenang kegembiraan yang dia, saudara laki-lakinya yang kedua, dan saudara laki-lakinya yang ketiga alami ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Chen secara bersamaan mengalahkan dua murid inti kelas surga Istana Luar Naga Ilahi selama pengumpulan tiga istana luar. Dia ingat janji yang dibuat Xiao Chen sebelum dia berangkat ke rawa kuno awan petir, serta semangat juang Xiao Chen yang membara dan ekspresi tegasnya. Master Istana pertama Yi Yun memikirkan banyak hal. Namun, pikirannya untuk membiarkan Xiao Chen bertahan hidup menang. Tidak peduli apapun, seseorang hanya memiliki harapan selama dia masih hidup. Hidup adalah yang paling penting. Namun, tepat ketika Master Istana pertama Yi Yun hendak mengatakan sesuatu, Tetua Tian Yun tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berkata, "Master Istana pertama, percayalah padanya. Aku mengerti Xiao Chen. Jika kita membuatnya menyerah seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah memaafkan kita, bahkan jika itu untuk kebaikannya." Tetapi, Tetua Tian Yun bersikeras, berkata, "Master Istana pertama,
apakah kamu lupa apa yang dia katakan kepadaku ketika dia pertama kali datang ke Istana Naga Surgawi? Apakah kalian lupa misteri naga langit yang dipahaminya di puncak patung naga langit? Apakah kalian lupa bagaimana dia memanfaatkan momentum itu dan berhasil mempraktikkan tinju naga tertinggi? Tuan Istana Pertama, percayalah padaku, jangan menyerah. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan pernah memaafkan kita. Dia adalah seseorang yang tidak mudah menyerah. Bahkan dia belum menyerah. Apa yang akan dia pikirkan jika kita menyerah? Kata-kata ini menyambar Tuan Istana Pertama Yi Yun seperti sambaran petir. Itu benar, bahkan Xiao Chen belum menyerah. Namun, kita ingin menyerah padanya. Apa yang akan dia pikirkan? Ini adalah seorang kultivator ras naga yang berani mengambil risiko untuk menebas klon raksasa Tian. Bagaimana dia bisa meninggalkan tekadnya di hadapan harimau ekor ular? Sebuah cahaya terang bersinar di mata Tuan Istana Pertama Yi Yun. Dia tidak lagi goyah saat dia berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Feng. Istana Naga Langit tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah pada murid kami." Ada juga sesuatu di hati Tuan Istana Pertama Yi Yun yang tidak dia katakan. Istana Naga Langit tidak mungkin bertahan selamanya. Tuan Feng merasa ini sedikit aneh, tetapi karena Kepala Istana Pertama Yi Yun telah membuat pilihannya, Tuan Feng tidak banyak bicara. Namun, keputusan ini mengejutkan para kepala istana dari Istana Luar Naga Ilahi. Wajah Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas menjadi muram. Dia menunjukkan senyum dingin dan berkata, "Saudara Yi Yun, kamu benar-benar memaksakan diri. Demi mendapatkan peringkat yang bagus, kamu bisa mengabaikan kematian muridmu. Namun, ini juga masuk akal, bagaimanapun, dia hanyalah naga berdarah campuran. Bahkan jika dia mati, Saudara Yi Yun tidak akan peduli." Wajah Kepala Istana Pertama Yi Yun menjadi muram saat mendengar kata-kata ini. Niat membunuh yang dingin memenuhi suaranya, membuat yang lain gemetar ketakutan. "Apakah kau mencari kematian?" Hal ini mengejutkan yang lain. Semua orang berpikir, "Oh tidak." Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas agak berlebihan. Dia lupa betapa mengerikannya Kepala Istana Pertama Istana Naga Langit. Meskipun garis keturunan Kepala Istana Pertama Yi Yun tidak kuat, dia menunjukkan kemampuan pemahaman yang mengejutkan. Ketika dia masih muda, dia juga orang yang sulit diatur. Saat itu, Kekaisaran Naga Langit sedang berperang. Pria di hadapan mereka ini telah naik ke posisi Kepala Istana Pertama Istana Naga Langit selangkah demi selangkah dengan jasa militernya. Dia tidak seperti yang lain. Meskipun yang lain kuat, mereka sebagian besar mengandalkan kekuatan klan mereka. Kepala Istana Naga Putih mencoba menenangkan keadaan. "Saudara Qin, kata-katamu agak berlebihan. Kita semua adalah anggota ras naga. Bagaimana kita bisa memiliki perpecahan seperti itu? Tidak peduli siapa itu, hidup dan mati adalah masalah utama." "Benar, benar, benar. Saudara Qin, cukup minta maaf dan berhenti bicara." Untungnya, kepala istana lainnya memberi jalan keluar kepada Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas. Menyadari kesalahannya dan agak takut dengan kekuatan Yi Yun, Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas berkata dengan santai, "Maaf, Saudara Yi Yun, saya mengatakan hal yang salah sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda." Kepala Istana Pertama Yi Yun ingin melampiaskan amarahnya, tetapi Tuan Feng dari kota naga leluhur ada di sini. Jadi, dia tidak bisa berkata banyak, hanya membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Setelah keluar dari aula, Xiao Chen maju dengan kecepatan penuh, tidak menyadari bahwa beberapa kejadian di tangga cahaya yang tersebar di langit hampir menyebabkannya ditarik keluar. Jika Master Istana Pertama Yi Yun membuat Xiao Chen menyerah, Xiao Chen akan merasa sangat sedih bahkan dengan kondisi mentalnya yang kuat. Xiao Chen belum menyerah, tetapi yang lain berpikir untuk menyerah demi dia. Kesedihan ini akan membuat seseorang merasa sangat tidak berdaya. Segera, tembok kota muncul di depan Xiao Chen. Gerbang kota tertutup rapat, dan awan gelap menggantung di langit. Xiao Chen berhenti dan merenung. Dunia ini agak aneh. Langit mungkin ilusi. Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah dunia kecil. "Berhenti bersembunyi dan keluarlah," kata Xiao Chen sambil menghadap tembok kota yang megah. Ada dua orang yang bersembunyi di sana. Sementara aura mereka sangat tersembunyi, dia bisa merasakannya. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat mereka atau apapun. Wosh!
Wosh! Dua pria yang mengenakan baju perang emas melompat turun dari dinding. Salah satu memegang tombak dan memiliki wajah yang tajam. Matanya tampak seperti bintang atau permata yang cemerlang, cerah dan jernih. Dia tampan, memancarkan aura kebangsawanan. Mengenai keanggunan, orang ini tidak kalah dengan Qin Mu, salah satu bintang kembar klan Qin. Orang lainnya bertubuh gempal dan tegap. Tingginya 2 meter dan berotot. Baju zirahnya tampak seperti akan patah karena tekanan. Orang ini mengenakan sarung tangan hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya redup. Berdasarkan daomite samar yang keluar darinya, itu adalah daotul yang diwariskan. Orang kedua adalah seorang kultivator vital Qi yang sangat langka. Ketika Xiao Chen melihat mereka, ekspresinya tidak berubah. Namun, dia terkejut dalam hati. Keduanya adalah murid inti kelas surga Istana Naga Emas yang cukup tinggi. Dia memiliki kesan tentang mereka saat mereka berada di luar. Keduanya tampak sangat dekat dengan Master Istana Ketiga Istana Naga Emas. Bukankah seharusnya murid terkuat dari berbagai istana luar menjadi satu-satunya yang berpartisipasi dalam tahap pertama? Bagaimana murid inti kelas surga lainnya bisa masuk? Setelah menunggu begitu lama, hanya seekor naga berdarah campuran yang muncul. Aku tahu kau sedang bingung. Aku akan menjelaskannya. Setiap istana dapat mengirim 2 orang untuk menyerang murid terkuat dari istana luar lainnya. Pertandingan ini ditentukan oleh keberuntungan. Sayangnya, kau bertemu dengan kami berdua. Istana Naga Emas, Zhao Long. Pemuda tampan itu memutar tombaknya, ujung tombaknya menghasilkan beberapa hembusan angin saat dia menyebutkan namanya. Istana Naga Emas, Tai Zongming. Sambil tersenyum kejam pada Xiao Chen, kultivator vital Qi itu juga menyebutkan namanya. Kedua orang ini adalah ahli yang hanya kalah dari Qin Mu di Istana Naga Emas. Mereka berdua setara. Ketika mereka berdua bekerja sama, bahkan Qin Mu menganggap mereka sebagai tantangan. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat tembok di belakang mereka berdua. Kemudian, dia merenung sejenak. Aku bisa pergi asalkan aku bisa mendorong gerbang kota terbuka. Ketika Tai Zongming mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu pikir kamu memiliki kesempatan itu dengan kami berdua di sini? Ini belum tahap kedua. Aku menyarankan kamu untuk menyimpan kekuatanmu. Sejujurnya, bahkan jika Qin Mu ada di sini, dia akan berjuang untuk mengalahkan kita berdua ketika kita bekerja sama. Di Istana Naga Emas, kita berdua adalah yang terkuat, selain Qin Mu. Melihat bahwa Xiao Chen masih menyimpan harapan, keduanya tidak bisa menahan tawa. Pada kenyataannya, keduanya berharap untuk bertemu dengan Yuan Xi dari Istana Naga Perak, Ding Jun dari Istana Naga Merah, atau Feng Wuheng dari Istana Naga Biru. Mereka ingin melakukan yang terbaik untuk menciptakan peluang terbaik bagi kakak senior mereka Qin Mu untuk mendapatkan peringkat pertama. Keduanya agak kecewa saat menghadapi Xiao Chen. Mereka merasa tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dan menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan pukulan kepada lawan mereka. Lakukan gerakanmu. Biarkan aku melihat sumber kepercayaan dirimu. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia memberi isyarat untuk mengundang. Kata-kata ini membuat Zhao Long marah. Dia berkata, sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu menghadapi kenyataan yang mengerikan. Kamu pantas untuk dikalahkan. Meskipun kata-kata Zhao Long arogan, dia sangat berhati-hati saat menyerang, tidak ceroboh. Keduanya telah mendengar cerita Xiao Chen dan tidak bisa lengah. Bang! Zhao Long menyerang lebih dulu, tetapi serangan Tai Zongming tiba lebih awal. Tai Zongming tertawa dingin sebelum meninju tanah. Tanah bergetar, dan retakan mengerikan melesat ke arah kaki Xiao Chen di tengah suara keras. Kekuatan yang mengerikan itu sepertinya akan mencabik Xiao Chen menjadi dua, seperti tanah. Beginilah cara para kultivator vital Qi, penggunaan dan sirkulasi vital Qi mereka jauh lebih cepat daripada energi esensi sejati. Vital Qi tidak seperti energi esensi sejati, yang perlu diedarkan melalui meridian dan dipadukan dengan aura dan daomite. Penggarap vital Qi bergerak dengan pikiran. Pukulan biasa bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Xiao Chen tidak mundur. Dia mendengus dingin dan menginjak tanah. Retakan yang tumbuh berhenti. Dua semburan vital Qi berbenturan di bawah tanah. Pada saat berikutnya, tanah terbelah dan meledak. Batu-batu beterbangan keluar, dan tanah berguncang. Ruang menjadi kacau. Wosh!
Bintang es yang berkelap-kelip bergerak di antara bebatuan yang berjatuhan di udara. Zhao Long mengangkat tombaknya, tampak seperti makhluk surgawi. Banyak gambar naga emas mengelilingi tubuh Zhao Long saat pergelangan tangannya bergetar. Gambar naga emas menyatu menjadi tombak. Cahaya keemasan yang cemerlang di ujung tombak tampak menusuk seperti matahari. Naga tunggal yang menerangi langit. Teriak Zhao Long saat dia menuangkan sebagian besar energi esensi sejatinya ke tombaknya. Dia juga mengeluarkan kehendak mulia suci dan energi Dao Agung, meningkatkan auranya ke puncak. Zhao Long sangat yakin dengan serangan tombak ini, yakin itu akan melukai Xiao Chen. Dia percaya bahwa bahkan jika Xiao Chen tidak mati, Xiao Chen akan terluka parah. Kemudian, ketika Tai Zongming menindaklanjuti dengan serangan, Xiao Chen akan dikalahkan. Sayangnya, Xiao Chen bukan lagi Xiao Chen dari 1 bulan yang lalu. Dia bisa memblokir serangan tombak ini. Pada saat-saat terakhir, Zhao Long melihat sosok putih di depan mengangkat pedang bersarungnya dan mengarahkannya ke langit. Dia tidak menghunus pedangnya. Sial, tidak ada waktu untuk berpikir. Ujung sarung pedang itu berhadapan dengan serangan Zhao Long yang hampir berkekuatan penuh. Sebuah kekuatan besar melonjak keluar. Tanah di sekitar Xiao Chen hancur dan melesat keluar. Hal ini membuat kekuatan serangan ini menjadi jelas. Namun, Zhao Long merasa ngeri melihat Xiao Chen tidak mundur selangkah pun. Bahkan setelah menerima serangan tombak ini dengan sarung pedangnya, Xiao Chen sama sekali tidak bergeming. Bagaimana ini bisa terjadi? Jejak kekhawatiran melintas di mata Zhao Long. Kemudian, dia agak terkejut saat mengetahui bahwa 2 jenis Dao Might telah muncul di suatu titik waktu, saling menumpuk dan menekannya, dari belakang Xiao Chen. Kembali, Xiao Chen dengan ganas mendorong balik dengan sarung pedangnya, kekuatan yang cukup besar melonjak keluar. Zhao Long merasakan organ dalamnya pecah. Darah keluar dari mulutnya saat dia terpental. Dentang, gerakannya tampak sangat lancar. Detik berikutnya, Xiao Chen menghunus pedang tiran, dan cahaya dingin melintas di udara. Kakak, pedang itu menebas pelindung bahu Tai Zongming dan memotong tulang bahunya. Dia memucat dan berlutut, menjepit pedang itu di antara kedua tangannya untuk menghentikan lajunya. Tai Zongming tampak tenggelam dalam ketakutan. Sebelumnya, dia telah menghitung waktunya dengan akurat. Pihak lain seharusnya tidak memiliki cara untuk menghindari serangan diam-diamnya. Namun, Xiao Chen tampaknya telah memperkirakannya. Pada saat Tai Zongming bergerak, cahaya pedang telah menguncinya. Pada saat itu, hanya pedang ini yang ada di dunia. Ketakutan akan kematian memenuhi pikirannya. Pada saat kritis, keuntungan dari seorang kultivator vital Qi muncul, Tai Zongming berhasil menghindari kerusakan fatal. Namun, dia tidak bisa mundur dengan aman, cahaya pedang masih mengenainya. Kau mencari kematian. Situasi itu membuat Zhao Long marah. Saat masih di udara, dia berbalik dan melemparkan tombaknya. Tombak itu berubah seperti naga, mengguncang sekelilingnya saat ia memamerkan cakar dan taring, meraung saat terbang menuju Xiao Chen. Raungan naga terdengar, dan kekuatan naga-naga emas menekan untuk memaksa Xiao Chen mundur dan memberi Tai Zongming kesempatan untuk mundur. Hancurkan! Xiao Chen berteriak dingin dan meninju dengan tangan kirinya. 100 kekuatan kuali melonjak dari tubuhnya dan meledak dari cahaya tinjunya. Zhao Long tidak menyimpan kekuatan untuk serangan ini. Diledakkan oleh 100 kekuatan kuali, gambar naga emas langsung hancur. Tombak itu kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya bergetar tanpa henti di udara. Memanfaatkan kesempatan itu, Tai Zongming, yang berlutut dengan satu lutut, mencengkeram seluruh bilah pedang dengan tangan kirinya dan meraung, "Mati!" Matanya memerah saat vital Qi-nya melonjak seperti kilat. Tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh. Aura Tai Zongming langsung melonjak. Tangan kirinya, yang mencengkeram bilah pedang, berdarah. Namun, Tai Zongming tidak peduli. Dia berdiri dengan paksa sambil memegang bilah pedang. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju kepala Xiao Chen dengan kejam. Seluruh lengan kanan Tai Zongming berubah menjadi naga yang mengamuk saat vital Qi-nya melonjak keluar tanpa henti. Ledakan tiba-tiba ini akan mengejutkan orang lain, dan pukulan ini akan menghancurkan otak mereka. Kultivator vital Qi tidak boleh diremehkan. Mereka bisa meletus dengan keajaiban saat dalam bahaya. Sayangnya, Xiao Chen juga seorang kultivator vital Qi. Tubuh perang naga ilahi.
Xiao Chen mendengus dingin, dan tubuhnya membengkak. Sosoknya menjadi sekuat dan setinggi Tai Zongming. Ketika Tai Zongming mengamuk, dia berhasil menekan aura Xiao Chen untuk sementara. Namun, momentumnya menghilang pada saat ini. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan juga. Setelah dia mengeluarkan tubuh perang naga ilahi, dia tidak takut beradu langsung. Bang! Kedua tinju bertemu dalam sebuah ledakan. Tai Zongming terbang kembali, memuntahkan darah. Sosok Xiao Chen berkedip, bergerak ke atas dan ke bawah saat dia menghilangkan kekuatannya. Sosok putih berterbangan di sekitar bebatuan di udara saat angin kencang bertiup tanpa henti. Dia tampak tenang dan acuh tak acuh di ruang yang kacau dengan raungan naga yang berdering. Sepertinya Kinmu banyak menahan diri saat dia bertarung denganmu. Selamat tinggal. Xiao Chen tidak ingin membuang-buang waktu dengan mereka berdua. Dia menyarungkan pedangnya ke sarungnya dan berubah menjadi petir yang terbang ke gerbang kota di depan. Zhao Long dan Tai Zongming saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan kepahitan. Mereka kalah dengan sangat menyedihkan. Keduanya masih bisa bertarung. Jika mereka benar-benar ingin berlarut-larut, mereka bisa membuang banyak waktu Xiao Chen. Namun, itu sudah tidak ada gunanya. Kepercayaan diri mereka hancur. Terus bertarung hanya akan memperburuk efek buruknya. Pada tahap kedua, keduanya mungkin akan mengalami masalah. Tidak perlu berkorban sebesar itu untuk Kinmu. Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi di hati mereka, jadi dia terus maju tanpa takut pada mereka. Dia tahu bahwa keduanya tidak akan berani terus menghalanginya. Berderit, Xiao Chen mendorong gerbang kota hingga terbuka, dan dunia di hadapannya tiba-tiba berubah. Dia telah memasuki aula penindasan lainnya. Dia melihat sekeliling dan menjelajah sebentar. Namun, dia tidak menemukan bahaya tersembunyi di aula tersebut. Tempat itu tertutup rapat, membentuk kandang tertutup. Xiao Chen merasa aneh. Ujian macam apa ini? Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir keras. Ini ujian terakhir. Xiao Chen merasa bahwa dia sudah berada di ujung. Melalui aula ini, dia dapat merasakan batas-batas dunia di dalam formasi. Tepat saat dia berdiri dengan bingung, angin sepoi-sepoi bertiup di aula. Sebuah sosok muncul bersama angin sepoi-sepoi. Feng Wuheng. Xiao Chen. Keduanya memanggil nama satu sama lain ketika mereka melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Boom! Suara keras terdengar saat sebuah pintu perunggu kuno yang besar tiba-tiba muncul di ujung aula. Setelah Xiao Chen dan Feng Wuheng melihat pintu perunggu besar itu, keterkejutan mereka berdua mereda. Dengan kecerdasan mereka, mereka berdua dapat menebak bahwa ini adalah ujian terakhir. Setelah mendorong pintu perunggu besar itu hingga terbuka, setidaknya satu orang akan berada di antara tiga teratas. Jika seseorang gagal membuka pintu perunggu itu, orang itu akan berada di peringkat terbawah. Pertemuan mereka di sini berarti hanya satu orang yang bisa keluar. Ini adalah kenyataan yang sangat kejam. Feng Wuheng mengitari tempat itu, memperoleh sedikit pemahaman tentang ujian ini. Dua orang harus tiba di aula ini sebelum pintu perunggu itu muncul. Orang pertama yang muncul harus beristirahat dan memulihkan energi esensi sejatinya, yang memungkinkannya untuk menghadapi lawannya saat dalam kondisi puncaknya. Bagaimanapun, tidak peduli siapa orang itu, semua orang akan mengeluarkan sejumlah energi. Mereka tidak akan berada dalam kondisi puncak mereka. Karena atribut anginnya, Feng Wuheng telah bergegas dengan kecepatan tercepat, hanya tertunda oleh harimau ekor ular. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan tiba sebelum dia. Keterkejutan Feng Wuheng saat pertama kali melihat Xiao Chen tidak dibuat-buat. Xiao Chen tidak berpikir berlebihan. Dia mengalihkan pandangannya dari pintu perunggu ke Feng Wuheng. Sepertinya hanya satu dari kita yang bisa keluar. Mata Feng Wuheng berkedip, dia tidak menjawabnya. Aku ingin tahu sudah berapa lama kakak Xiao ada di sini. Feng Wuheng sedang menyelidiki Xiao Chen. Jika Xiao Chen datang lebih awal, itu berarti Xiao Chen telah pulih ke kondisi puncaknya. Melawan Xiao Chen seperti itu akan membuat Feng Wuheng berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Feng Wuheng telah bergegas sepanjang jalan. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia dan menguras tenaganya secara signifikan. Xiao Chen tersenyum tipis. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia tidak menyembunyikan apapun, berkata dengan lugas, jika kamu butuh waktu untuk pulih, aku bisa memberimu waktu 15 menit.
Selama waktu ini, aku tidak akan menyerang. Tawaran ini mengejutkan Feng Wuheng. Sikap Xiao Chen benar-benar melampaui harapannya. Terima kasih banyak. Aku pernah mendengar tentangmu dari situ Chang Feng. Kata-katanya untukmu dipenuhi dengan kekaguman. Sebelumnya, aku tidak percaya padanya. Sekarang setelah aku melihatmu sendiri, aku percaya bahwa bahkan Qinmu tidak dapat menandingimu dalam hal kepercayaan diri dan keluasan hati. Kata-kata ini memang benar. Meskipun Feng Wuheng tidak seperti mereka yang mendiskriminasi naga berdarah campuran, dia merasa sedikit jijik ketika mendengar si Tu Chang Feng berbicara tentang Xiao Chen. Feng Wuheng tidak merasa bahwa seorang kultivator garis keturunan naga berdarah campuran benar-benar bisa sekuat itu. Hari ini, dia akhirnya melihatnya sendiri. Namun, aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu, kata Feng Wuheng serius saat cahaya terang bersinar di matanya. Feng Wuheng merasa bahwa ia memiliki kesempatan untuk melawan Xiao Chen. Jika ia bertemu dengan orang lain untuk ujian terakhir ini, ia mungkin tidak akan dapat bertarung untuk memperebutkan peringkat pertama. Namun, melawan Xiao Chen, Feng Wuheng memiliki peluang besar. Tidak apa-apa, kata Xiao Chen lembut, tidak merasa terkejut. Xiao Chen memiliki pertimbangannya sendiri. Karena ia adalah murid Istana Naga Biru, tidak perlu menganggapnya terlalu serius, mengingat si Tu Chang Feng. Tidak perlu membuat terlalu banyak musuh. Membantu pihak lain bukanlah hal yang buruk. Lebih jauh, Xiao Chen merasa yakin dapat mengalahkannya bahkan jika pihak lain telah pulih sepenuhnya. Selama Xiao Chen mendorong pintu perunggu terbuka, ia akan berada di peringkat 3 teratas. Itu sepenuhnya dapat diterima untuk Istana Naga Surgawi. Istana Naga Surgawi memiliki lebih sedikit murid inti kelas surga. Hanya peringkat ketiga saja sudah cukup bagi semua orang untuk memasuki tahap kedua. 15 menit segera berlalu. Feng Wuheng membuka matanya dan berdiri, menghadap Xiao Chen sekali lagi. Tidak peduli siapa yang menang, aku berutang budi kepada saudara Xiao kali ini. Berikan aku bimbinganmu. Feng Wuheng juga orang yang cukup lugas. Tanpa bicara omong kosong, dia langsung beralih ke posisi bertarung. Wosh! Tatapan mata keduanya bertemu di udara saat mereka mencari celah di aura masing-masing. Listrik berderak di belakang Xiao Chen saat dia menyimpan kekuatan untuk Thunder Grid daunnya. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitar Feng Wuheng, perlahan menguat. Holy Venerate Will. Melihat kultivasi Xiao Chen yang lebih lemah, Feng Wuheng dengan tegas memasukkan keinginan jiwanya ke dalam auranya. Seketika, angin kencang yang tak terlihat itu tampak hidup kembali. Dengan dukungan keinginan jiwa, angin menderu ke arah Xiao Chen, memancarkan kekuatan dan tekanan yang besar seperti naga ilahi. Naga itu bersembunyi di balik angin, dan naga itu bergerak mengikuti angin. Kekuatan naga menyebar, hadir di mana-mana. Pada saat itu, Xiao Chen merasakan kekuatan dan tekanan pihak lain menyebar ke seluruh ruang ini, yang memberikan tekanan besar padanya. Feng Wuheng jelas mengerahkan upaya pada keinginan jiwanya. Kekuatan dan tekanan yang ditunjukkannya menyaingi sosok penguasa kesempurnaan kecil. Matahari dan bulan bersinar bersama. Xiao Chen tidak panik. Ia melambaikan tangannya, dan matahari serta bulan muncul dari belakangnya. Aura penekan itu segera bangkit kembali. Meskipun kultivasi Xiao Chen tidak sebanding, ia memiliki fenomena misterius kehendak jiwa. Begitu muncul, fenomena itu tidak hanya mengatasi bahaya di hadapannya, tetapi bahkan menangkal ancaman. Ketika Feng Wuheng melihat situasi itu, ia terkejut. Ia tahu ia harus menyerang sekarang. Jika Feng Wuheng tidak menyerang, auranya akan benar-benar tidak menguntungkan. Angin amarah, badai kiamat. Feng Wuheng menunjukkan ekspresi yang ganas dan marah. Saat dia meraung, dia melancarkan serangan telapak tangan. Adegan seperti apa yang akan terjadi jika badai kiamat terjadi? Xiao Chen belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Namun, dia percaya bahwa itu mungkin benar-benar akan membawa kiamat jika itu terjadi di luar Central Grid Realm. Setiap inci ruang di seluruh aula menjadi liar di bawah serangan telapak tangan Feng Wuheng. Gemuruh, angin kencang bertiup di setiap sudut. Aula berguncang, tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kekuatan badai muncul di mana-mana. Xiao Chen merasa seperti ada jutaan tangan tak terlihat yang mencoba mencabik-cabiknya. Memang, tidak ada satu pun dari 4 murid ahli istana luar yang lemah.
Saat mereka menyerang, mereka mengejutkan yang lain dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Untungnya, Xiao Chen memiliki tubuh fisik yang kuat. Kalau tidak, dia tidak bisa menahan tarikan ini dan akan langsung jatuh. Bersiap, Xiao Chen berteriak. Dia menggerakkan kaki kirinya mundur satu langkah, menggenggam pedang tiran dengan tangan kanannya, dan menghantamkannya dengan ganas. Sial, ujung sarungnya terbenam 2 cm ke tanah. Dao petir dan dao pedang berlapis-lapis. Dao Might yang digabungkan, bersama dengan energi esensi sejati Xiao Chen, meroket, menjadi seperti pilar kuat yang berlabuh di sana. Tidak peduli seberapa kencang angin menderu, aku tidak akan bergeming. Kemarahan angin, tak berhati dan tak berbenci. Niat yang sunyi keluar dari Feng Wuheng. Jurus ini, yang menggunakan angin musim gugur yang sunyi yang menyapu dunia, melonjak ke arah Xiao Chen. Angin yang mengamuk itu memperoleh kemauan yang merusak. Keduanya bergabung, membentuk angin musim gugur yang sunyi yang sempurna. Angin ini menyapu semua yang ada di depannya. Hancurkan. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Dia diam-diam membentuk segel 7 pembunuh Buddha, lalu menghunus pedangnya, mengeluarkan cahaya pedang yang abadi dan tak terpadamkan. Itu adalah teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya yang menyelesaikan hal-hal yang biasa. Apakah angin musim gugur lebih kejam, atau Sang Buddha, yang menyelesaikan hal-hal yang biasa, lebih kejam? Itu adalah kekejaman melawan kekejaman. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, angin palem yang sunyi beradu dengan cahaya pedang yang tak terpadamkan. Angin musim gugur berhamburan, dan cahaya pedang yang cemerlang hancur berkeping-keping. Angin musim gugur yang berhamburan dan cahaya pedang yang hancur beterbangan, memenuhi seluruh ruang. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan membentuk tontonan yang megah. Keduanya tidak bisa mengabaikannya. Sosok mereka berkedip saat mereka bergerak cepat, tidak menyerah. Saat pertarungan memabukkan keduanya, orang-orang akhirnya tiba di 2 aula lainnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam salah satu aula, Qin Mu dari Istana Naga Emas dengan mudah menerobos blokade 2 ahli Istana Naga Putih yang menyerangnya. Kemudian, dia melihat sekeliling tempat itu dengan rasa ingin tahu. Saat Qin Mu merenungkan situasinya, sebuah sosok berkedip. Tak lama kemudian, sebuah pintu perunggu besar muncul. Ding Jun. Ini mengejutkan Qin Mu. Tanpa diduga, dia menghadapi Ding Jun di ujian terakhir. Jika itu orang lain dari istana luar, Qin Mu pasti yakin bisa meyakinkan pihak lain untuk menyerah tanpa perlawanan. Namun, Ding Jun dari Istana Naga Merah agak merepotkan. Meski begitu, Qin Mu tetap mencoba. Ding Jun, ini seharusnya menjadi ujian terakhir. Kita telah bertarung berkali-kali sebelumnya, dan kamu belum pernah menang sekalipun. Bagaimana kalau kamu membantuku dan membiarkanku mendorong pintu itu terbuka tanpa perlawanan? Ding Jun menarik pandangannya yang berkeliaran dan terkekeh. Qin Mu, sejak kapan kau melihat murid-murid Istana Naga Merahku bernegosiasi dengan yang lain? Berhentilah bersikap pelin-pelan seperti wanita. Jika kita perlu bertarung, maka bertarunglah saja. Bersikaplah lebih lugas. Wajah Qin Mu merosot. Dia berkata dengan dingin, kalian semua bajingan Istana Naga Merah seperti batu lubang kakus. Karena kalian tidak menghargai kebaikanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Terima kasih banyak atas pujianmu. Ayo, ayo, ayo. Tunjukkan padaku seberapa kejamnya dirimu. Hahaha. Ding Jun tidak menunjukkan kekhawatiran, tertawa terbahak-bahak. Keduanya dengan cepat mulai bertarung, tanpa ada yang bisa ditahan. Saat mereka menyerang, mereka menggunakan gerakan mereka yang paling ganas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di aula terakhir, Ling Xiao dari Istana Naga Putih, yang datang sangat terlambat, sedang menilai sekelilingnya ketika sosok yang menyedihkan muncul di depannya. Yuan Xi. Ling Xiao tertegun melihat Yuan Xi penuh luka, darah mengalir di sekujur tubuhnya. Itu semua adalah luka pedang. Niat pedang yang masih tersisa di luka-luka itu belum menghilang. Jelas, butuh waktu lama untuk pulih dari luka-luka itu. Pedang Dao Yuan Xi secara terbuka diakui sebagai yang terkuat di istana luar. Namun, orang seperti itu akhirnya dipenuhi luka pedang. Yuan Xi, istana luar mana yang menyerangmu? Ling Xiao bertanya dengan penuh minat. Boom! Saat Ling Xiao berbicara, sebuah pintu perunggu kuno tiba-tiba muncul di ujung aula. Ini mengejutkan keduanya. Setelah keterkejutan itu,
mereka menunjukkan ekspresi yang berbeda. Wajah Yuan Shi tenggelam saat dia berkata, Ling Xiao, kita memiliki sedikit persahabatan di antara kita. Maukah kamu membiarkanku beristirahat sebentar sebelum bertarung? Ling Xiao tersenyum dan membalas, aku tidak bodoh. Jika kau sembuh, bagaimana mungkin aku bisa menandingimu? Persahabatan adalah persahabatan. Jika nasibmu buruk, kau tidak bisa menyalahkanku karenanya. Yuan Shi sangat marah. Ling Xiao biasanya tampak seperti orang yang saleh. Namun, pada saat yang genting, Ling Xiao bahkan tidak memberinya satu kesempatan pun. Aku yang hebat ini mengakui nasib buruk itu. Namun, mengalahkanku tidak akan semudah yang kau kira. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dengan ini, pertarungan dimulai di ketiga aula. Murid terkuat Istana Naga Hijau sayangnya tertinggal, kehilangan hak untuk mengikuti ujian terakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tangga cahaya yang menyebar di langit di luar platformasi, Lord Feng mengangkat alisnya sedikit. Kemudian, dia bergumam, orang-orang yang memenuhi syarat telah mencapai ujian terakhir. Segera, peringkat pertama akan terungkap. Saat Lord Feng berbicara, banyak master istana di tangga menjadi agak cemas. Pertarungan di tiga aula di dunia platformasi telah mencapai tahap yang sangat panas. Pertarungan di setiap aula sangat intens, bahkan mungkin pahit dan putus asa. Jalan keluar sudah di depan mata mereka. Entah mereka menjadi salah satu dari tiga teratas, atau mereka akan berada di posisi terbawah. Kedua hasil tersebut berbeda secara signifikan. Tidak ada yang bersedia berada di peringkat terakhir. Ini terutama berlaku bagi para talenta luar biasa istana luar yang telah lama terkenal. Mereka tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Siapa yang akan keluar dari salah satu pintu perunggu besar terlebih dahulu? Waktu yang lama berlalu. Semua orang menunggu dengan cemas, bukan hanya berbagai master istana di tangga cahaya, tetapi juga banyak murid inti surga dari berbagai istana luar di tanah. Bagaimanapun, ini akan menentukan jumlah slot yang akan didapatkan berbagai istana luar untuk tahap kedua. Masalah ini melibatkan kemuliaan dan kepentingan. Semua orang berharap bahwa murid terkuat dari istana luar mereka akan berhasil mengambil peringkat teratas. Mengapa belum ada hasil? Ini sangat mengkhawatirkan. Mengapa kakak senior Kinmu belum muncul? Jangan khawatir, kakak senior Kinmu adalah orang terkuat yang diakui publik di istana luar. Seharusnya tidak ada kecelakaan yang akan mencegahnya mendapatkan peringkat pertama di tahap pertama. Selama kita bisa masuk ke tiga besar, itu akan baik-baik saja. Sebagian besar orang istana naga perak kita akan memenuhi syarat untuk memasuki tahap kedua. Dengan kekuatan kakak senior Yuan Shi, meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa dia akan mengambil peringkat pertama, dia pasti akan berada di antara tiga besar. Para murid istana luar berkerumun berdua dan bertiga, berdiskusi dengan suara rendah. Banyak murid istana naga surgawi tidak berani mengatakan apapun di hadapan para pembudidaya garis keturunan naga ilahi. Jika mereka berbicara dengan santai, mereka akan menarik kritik. Banyak murid naga ilahi yang memandang rendah naga berdarah campuran diam-diam mengejek para murid istana naga surgawi. Mereka percaya bahwa Xiao Chen akan berada di peringkat terakhir. Ketika Li Luo dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan, mereka mengamuk di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menonton. Selain mereka, sisanya adalah murid garis keturunan naga ilahi. Jika mereka bertengkar, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tahap pertama ini menunjukkan banyak perhatian terhadap istana naga surgawi. Selain tiga teratas, semua orang berada di peringkat terbawah bersama-sama. Itu sungguh tidak adil. Memang, mengapa harus demikian? Mengapa tidak ada peringkat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh juga? Memikirkannya saja membuatku kesal. Kota naga leluhur jelas lebih menyukai kelompok naga berdarah campuran ini. Bicaralah dengan lebih pelan. Jangan biarkan orang lain mendengarmu. Memangnya kenapa kalau mereka mendengarku? Apa yang perlu ditakutkan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, jika kakak senior gagal masuk dalam tiga besar, jumlah slot yang akan kita dapatkan akan sama dengan naga berdarah campuran. Ini tidak adil. Meskipun kritikan keras diucapkan dengan suara pelan, semua orang bisa mendengarnya.
Bai Yunfeng dan yang lainnya menahan napas, menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Tidak jauh dari sana, Yuan Tai dari Istana Naga Perak tertawa pelan melihat pemandangan ini. Kakak Yunfeng, jangan marah. Istana Naga Langit telah berada di peringkat terakhir selama bertahun-tahun. Ini adalah bentuk kepedulian kepadamu. Orang-orang ini semua tidak peka. Abaikan saja mereka. Aku mendukung keputusan kota naga leluhur. Para pengikut Istana Naga Perak merasa sangat yakin Yuan Xi akan masuk 3 besar. Yuan Tai tampak sangat tenang. Dia juga sangat bosan, jadi dia mulai mengejek Istana Naga Langit. Secara pura-pura, dia mendukung mereka di permukaan, tetapi ejekan itu terang-terangan. Benar, benar, benar. Kami, Istana Naga Perak, mendukung keputusan kota naga leluhur. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak kusangka mereka begitu tidak baik kepada anggota sekte yang sama. Saudara-saudara Istana Naga Surgawi, jangan bersedih. Kami, para murid Istana Naga Perak, tidak akan bersikap tidak baik ini. Hahaha. Di bawah pimpinan Yuan Tai, sekelompok murid inti kelas surga Istana Naga Perak yang bosan mulai tertawa. Bagaimanapun, selama tidak ada yang tidak terduga terjadi, kakak senior mereka Yuan Xi akan berada di 3 besar. Mereka tidak perlu terlalu khawatir. Bai Yunfeng gemetar karena marah, hampir menyerang saat itu juga. Namun, Li Luo menariknya ke samping dan memperingatkannya untuk tidak gegabah. Berderit, berderit. Tepat pada saat ini, suara aneh datang dari platformasi. Itu tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya. Itu adalah suara pintu terbuka. Seseorang mendorong pintu perunggu hingga terbuka. Obrolan berisik itu berhenti dalam sekejap. Semua murid melihat ke arah 3 pintu perunggu di platformasi besar. Semua orang menjadi cemas, termasuk para murid Istana Naga Perak. Mereka juga menarik senyum mereka saat mereka menonton dengan agak gugup. Bagaimanapun, kecelakaan tidak dapat diprediksi. Itu adalah pintu di tengah. Semua orang dengan hati-hati memperhatikan 3 pintu perunggu kuno, menangkap setiap detail kecil. Semua orang melihat pintu tengah perlahan terbuka, mengeluarkan suara berderit. Orang yang mendorong pintu terbuka tampaknya telah menguras banyak kekuatan dan energi esensi sejati mereka. Dia jelas berjuang, tidak dapat mendorong pintu terbuka sekaligus. Siapa itu? Saat ini, semua orang menebak siapa yang mendorong pintu terbuka. Tanpa diragukan lagi, orang yang mendorong pintu ini terbuka adalah yang pertama. Qin Mu, pasti Qin Mu. Di tangga yang ringan, mata Master Istana ketiga Istana Naga Emas berubah agak gila. Dia bergumam dalam hatinya terus-menerus, hampir berbicara dengan suara keras. Master Istana ketiga Istana Naga Emas tidak dapat menahan diri. Dia telah mendorong hal-hal terlalu jauh dengan kata-katanya sebelumnya. Dia telah dengan kejam menginjak-injak Istana Naga Surgawi dengan kata-katanya. Jika Qin Mu tidak mendapatkan peringkat pertama, itu akan terlalu memalukan. Meskipun Master Istana-Istana luar lainnya tahu bahwa kemungkinan besar Qin Mu yang mendorong pintu terbuka, mereka masih memelihara harapan bahwa murid mereka sendiri adalah orang yang membuka pintu. Banyak murid inti kelas surga Istana Naga Emas menahan napas dengan cemas, menunggu jawaban. Dibandingkan dengan murid-murid Istana Naga Ilahi, murid-murid Istana Naga Surgawi merasa agak sepi. Murid-murid Istana Naga Surgawi tidak berusaha menjadi yang pertama. Mereka hanya berharap Xiao Chen bisa masuk ke 3 besar. Selama Xiao Chen masuk 3 besar, mereka bisa langsung melampiaskan rasa frustrasi yang terpendam dalam hati mereka. Selama Xiao Chen menjadi salah satu dari 3 besar, keluhan yang diderita para murid Istana Naga Langit selama bertahun-tahun akan sepadan. Namun, rumor yang beredar telah membuat para murid Istana Naga Langit kehilangan harapan. Mereka telah mendengar tentang harimau ekor ular. Para murid Istana Naga Langit tidak berani membayangkan hasil dari seorang kultivator garis keturunan naga berdarah campuran menghadapi harimau ekor ular, dengan garis keturunan Hou-nya. Meskipun pintu perunggu di tengah terbuka perlahan, retakan itu masih berangsur-angsur membesar. Ketika retakan itu selebar sekitar 8 cm, sebuah wajah dan baju besi emas berlumuran darah muncul di hadapan semua orang di bawah sinar matahari. Itu Qin Mu, wajah tampan yang agak lelah, ketajaman tersembunyi, aura mulia naga emas, dan baju besi emas berlumuran darah, semua ini menunjuk ke Qin Mu, salah satu bintang kembar klan Qin, orang terkuat di istana luar. Hahaha,
Aku yang hebat ini telah mengatakannya. Qinmu dari Istana Naga Emasku pasti akan menempati peringkat pertama. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata tentang naga berdarah campuran, dan kalian semua memaksaku untuk meminta maaf. Persetan dengan permintaan maaf itu. Tidak kusangka naga emas peringkat pertama perlu meminta maaf kepada naga berdarah campuran. Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas, yang berada di tangga ringan, tidak dapat menahan tawa liarnya. Jelas, Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas merasa frustrasi karena harus meminta maaf kepada Kepala Istana Pertama Istana Naga Langit. Meskipun permintaan maafnya tidak tulus, harus memberikannya tetap membuatnya sangat kesal, karena harga dirinya sebagai naga emas. Setelah menahan rasa frustrasi ini begitu lama, akhirnya dia mengeluarkan semuanya. Meskipun kata-kata ini arogan, Kepala istana-istana luar lainnya tidak mengatakan apa-apa kali ini karena yang pertama mendorong pintu perunggu kuno itu terbuka adalah Qinmu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas memiliki modal untuk bersikap arogan. Bahkan jika Kepala Istana Pertama Yi Yun merasa kesal, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak banyak yang bisa dikatakan. Hasilnya ada di sana. Ini adalah dunia di mana kekuatan berkuasa. Tuan Feng juga tidak akan peduli. Itu kakak senior. Itu benar-benar kakak senior Qin. Kebanggaan Istana Naga Emas, menunjukkan martabat klan kerajaan. Kakak senior berhasil melakukannya. Yang pertama di antara istana luar pastilah naga emas yang mulia, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kita. Para murid inti kelas surga Istana Naga Emas mendidih karena kegembiraan. Mata beberapa dari mereka bahkan menjadi basah saat mereka bersorak. Meskipun murid-murid istana luar lainnya menunjukkan ekspresi sedikit sedih, mereka tidak begitu gelisah. Orang terkuat dari istana luar benar-benar sesuai dengan reputasinya. Qinmu, yang saat ini mendorong pintu hingga terbuka, merasa sangat lelah. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, dia memaksakan senyum di wajahnya yang pucat. Itu sepadan untuk melawan orang gila Istana Naga Merah itu hingga hampir setengah mati. Aku tidak gagal dalam misiku. Itu semua sepadan. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari platformasi tanpa peringatan apapun. Sebelum semua orang menatap dengan tidak percaya, pintu perunggu di sebelah kiri Qinmu tiba-tiba terbuka. Kemudian, cahaya listrik yang terang melesat keluar. Cahaya listrik yang terang itu tampak lebih menyilaukan daripada matahari yang terik. Sebuah sosok muncul di tengah cahaya listrik yang terang. Sosok ini mengenakan jubah putih dan tampak bersih. Dia memiliki wajah yang tampan dengan fitur-fitur yang halus. Dengan ekspresi tenang, dia mendarat dengan kuat sambil memegang pedang tiran. Jika bukan Xiao Chen, siapa lagi? Adegan ini mengejutkan semua orang. Qinmu baru membuka pintu setengah jalan dan belum melangkah maju. Senyumnya belum memudar, membeku di sana. Para murid Istana Naga Emas yang bersorak semua tercengang. Setelah lelaki tua berjanggut putih di tangga ringan itu pulih dari keterkejutannya, dia berkata dengan tenang, "Selamat, murid Istana Naga Langit Xiao Chen. Kamu yang pertama keluar dari pintu, jadi kamu yang menempati peringkat pertama." Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas, yang baru saja mengumpat dengan bersemangat, tercengang, wajahnya memerah. Kepala Istana Pertama Istana Naga Langit merasakan sensasi gatal di hidungnya, tetapi dia mempertahankan ekspresi yang relatif tenang. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas saat dia berkata dengan lembut, "Tian Yun, ayo kita pergi dan sambut Xiao Chen." Namun, Tetua Tian Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas dan berkata, "Istana Naga Langit kami benar-benar tidak peduli dengan permintaan maaf Istana Naga Emasmu. Kamu terus memandang rendah dan memarahi naga berdarah campuran, tetapi kamu tidak sebanding dengan naga berdarah campuran yang kamu bicarakan. Untuk berpikir bahwa kamu menyebut diri kamu sebagai naga emas yang mulia. Mulia, pantatku." Setelah mengumpat dan memarahi, Tetua Tian Yun berbalik dan pergi. Hal ini membuat Master Istana Ketiga Istana Naga Emas menjadi gemetar karena marah. Dia menunjuk ke arah pihak lain dengan jengkel, terdiam untuk waktu yang lama. Awalnya, banyak murid inti kelas surga Istana Naga Langit tidak berani mempercayai mata mereka.
Hanya ketika lelaki tua berjanggut putih itu mengumumkan bahwa Xiao Chen dari Istana Naga Langit memperoleh peringkat pertama, mereka terbangun dengan terkejut. Emosi mereka yang telah lama terpendam meledak dalam sorak-sorai spontan. Adik muda Xiao Chen memperoleh peringkat pertama. Itu benar-benar peringkat pertama. Peringkat pertama adalah milik Istana Naga Langit kita. Kita bukan yang terakhir. Mata banyak murid Istana Naga Langit berubah agak basah. Perasaan sebelumnya terasa terlalu tak tertahankan. Jangan menangis. Jangan membuat diri kalian menjadi bahan tertawaan di depan orang lain, Bai Yunfeng memperingatkan dengan lembut. Namun, matanya juga pernah menjadi basah pada suatu saat. Meskipun itu hanya peringkat pertama untuk tahap pertama, itu adalah pencapaian yang signifikan dalam sejarah Istana Naga Langit. Sudah bertahun-tahun sejak Istana Naga Langit keluar dari tempat terakhir. Banyak tetua Istana Naga Langit tidak tahu berapa lama Istana Naga Langit bertahan. Istana Naga Langit telah mengalami banyak ejekan dan penghinaan. Hari ini, Xiao Chen berhasil merebut peringkat pertama. Bagaimana mungkin para murid Istana Naga Langit tidak merasa gembira? Para murid inti kelas surga Istana Naga Perak tercengang, menunjukkan ekspresi tercengang, tidak mau percaya. Meskipun Tuan Feng dari kota naga leluhur sudah mengumumkan hasilnya, para murid inti kelas surga Istana Naga Perak masih merasa agak tidak dapat diterima. Ekspresi Yuan Tai, yang mengejek para murid Istana Naga Langit sebelumnya, agak tidak sedap dipandang. Dia mengintip Bai Yunfeng dan yang lainnya dan menemukan bahwa mereka sama sekali tidak memperhatikannya, fokus mereka murni pada Xiao Chen. Yuan Tai menghela napas lega. Jika Bai Yunfeng dan yang lainnya memilih momen ini untuk mengejek para murid Istana Naga Perak, itu akan menjadi tamparan keras di wajah mereka. Mengenai ditampar dengan perolehan peringkat pertama Xiao Chen, Yuan Tai hanya bisa bertahan, tidak bisa kehilangan kesabarannya. Yuan Tai menghibur dirinya sendiri, berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini hanya tahap pertama. Tahap kedua lebih penting. Selama kakak senior bisa masuk 3 besar, itu akan baik-baik saja. Semua murid inti kelas surga Istana Naga Perak mengarahkan pandangan mereka ke pintu perunggu terakhir. Mereka berharap Yuan Xi akan mendorong pintu itu hingga terbuka. Peringkat pertama adalah Xiao Chen, peringkat kedua adalah Qin Mu. Jika peringkat ketiga bukan Yuan Xi, maka Istana Naga Perak akan berada di peringkat terakhir dalam tahap ini. Namun, setelah menunggu lama, pintu perunggu terakhir masih belum terbuka. Yuan Tai dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Kakak senior Yuan Tai, pintunya terbuka. Teriak seseorang sambil menunjuk ke platformasi besar di depan. Yuan Tai bersukacita saat dia melihat dengan cepat. Dia melihat pintu perunggu kuno itu terbuka perlahan. Kemudian, Ling Xiao dari Istana Naga Putih berjalan keluar dengan senyum kemenangan di wajahnya yang lelah. Banyak murid Istana Naga Perak merasa seperti telah terjun ke dalam gua es. Ketika Bai Yunfeng melihat pemandangan ini, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia tertawa pelan, sungguh mengejutkan. Istana Naga Perak gagal masuk ke 3 besar. Namun, orang-orang Istana Naga Perak mungkin tidak keberatan. Mereka memang mendukung aturan tahap pertama ini sebelumnya. Suara Bai Yunfeng tidak keras, tetapi Yuan Tai dan murid-murid Istana Naga Perak lainnya merasa kata-kata ini sangat mengejutkan. Ini terutama terjadi karena mereka mengejek Bai Yunfeng dan yang lainnya sebelumnya, ketika mereka menyatakan dukungan terhadap aturan kota naga leluhur. Kali ini, Yuan Tai menerima tamparan keras di wajahnya. Dia memasang perangkap ini dan jatuh ke dalamnya sendiri, dia tidak bisa membantah sama sekali. Dia tampak sangat tidak sedap dipandang. Istana luar lainnya juga membahas hal ini. Untuk waktu yang lama, semua orang mengakui Yuan Xi sebagai orang terkuat setelah Qin Mu. Sekarang, Istana Naga Perak berakhir di peringkat terakhir di tahap pertama. Boom! Kemunculan Ling Xiao menandai berakhirnya tahap pertama. Berbagai murid istana luar yang telah dikirim untuk menyerang murid terkuat dari istana luar lainnya dikirim keluar. Pria berjanggut putih itu berkata, sudah cukup. Kalian semua pergi dan beristirahat dulu. Aku akan mengumumkan aturan untuk tahap kedua 2 jam kemudian. Harimau ekor ular tidak bisa menghentikanmu, dan kau bahkan berhasil mendapatkan peringkat pertama. Kau harus merayakan bahwa kau tidak bertemu denganku, kata Qin Mu dingin dengan ekspresi cemberut saat ia berjalan melewati Xiao Chen. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang.
Qinmu merasa sangat tertekan, sangat sedih. Siapapun akan kesal dengan ini. Ia telah mendorong pintu perunggu kuno itu terbuka terlebih dahulu dan telah menikmati sorak-sorai penonton, menikmati kemenangan sang pemenang. Namun, keadaan berbalik, dan dia berubah menjadi peringkat kedua dalam sekejap mata. Jika kondisi mentalnya buruk, dia akan langsung marah. Saudara Xiao, selamat karena telah memperoleh peringkat pertama, kata Feng Wuheng dari Istana Naga Biru lembut sambil tersenyum dan memberi hormat sambil mengepalkan tangan saat dia berjalan mendekat. Setelah keduanya bertarung di aula dan memutuskan pemenangnya, Feng Wuheng dengan tegas mundur dan berhenti bertarung. Hal ini memungkinkan Xiao Chen untuk menyimpan sebagian besar energi esensi sejati dan energi Dao besarnya. Oleh karena itu, Xiao Chen dapat menghancurkan pintu perunggu kuno itu hingga terbuka dalam satu serangan. Xiao Chen tidak berakhir seperti Qinmu, kehabisan energi dan hanya mampu mendorong pintu perunggu kuno itu perlahan-lahan. Kau terlalu sopan. Keduanya bisa dianggap berteman satu sama lain melalui pertarungan. Xiao Chen bisa mendapatkan peringkat teratas sebagian karena bantuan pihak lain. Itu adalah kemenangan yang tipis. Haha, selamat tinggal. Sampai jumpa di tahap kedua. Feng Wuheng menunjukkan senyum riang sebelum berbalik dan pergi. Adik Xiao Chen, kau mendapatkan peringkat pertama. Lu Feng berkata dengan sedikit terkejut saat dia melihat Xiao Chen sambil berjalan bersama Xiao Jinyu. Lu Feng dan Xiao Jinyu berada di dalam platformasi. Mereka baru mengetahui hasilnya ketika Feng Wuheng datang untuk memberi selamat kepada Xiao Chen, benar-benar mengejutkan mereka. Aku hanya beruntung. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, ekspresinya berubah, setelah menyadari luka yang sangat mengerikan dari keduanya. Luka pedang yang mengerikan dengan niat pedang yang tersisa menutupi mereka. Niat pedang masih belum menyebar, menyusup ke tubuh keduanya. Luka-lukamu. Ketika membicarakan luka-luka ini, keduanya tersenyum. Lu Feng menjelaskan dengan gembira, kami berhasil menyerang dan melukai Yuan Xi. Kami berdua yakin bahwa dia sama sekali tidak akan mampu melewati ujian akhir. Kepala istana pertama memberitahu kami untuk melakukan yang terbaik untuk membantumu sedikit. Meskipun Yuan Xi tidak bertemu dengan adik muda Xiao Chen, itu sepadan. Ketika keduanya mengetahui bahwa Xiao Chen memperoleh peringkat pertama, mereka merasa sangat gembira, sama sekali melupakan luka-luka mereka. Namun, Xiao Chen merasa sakit hati. Luka-luka ini cukup parah, Yuan Xi telah kejam dalam serangannya. Kalian berdua naga berdarah campuran, jangan biarkan aku bertemu kalian di tahap kedua. Aku, Yuan Xi, bersumpah untuk membuat kalian berdua membayar harganya. Tidak dapat menahan niat membunuhnya, Yuan Xi melewati keduanya, melotot ke arah mereka seolah-olah dia ingin memulai perkelahian. Jika bukan karena keduanya, bagaimana mungkin Yuan Xi bisa kalah dari Ling Xiao? Tepat pada saat ini, ekspresi Yuan Xi membeku. Dia tiba-tiba menemukan niat membunuh yang lebih mengerikan melonjak ke arahnya. Kemudian, Xiao Chen menyatakan dengan dingin, aku, Xiao Chen, juga bersumpah bahwa jika kamu berani membalas dendam pada mereka berdua, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Ini hanya peringatan. Sebaiknya kamu tidak bertemu denganku selama tahap kedua. Xiao Chen tidak marah pada provokasi Qinmu, dia bahkan tidak mengatakan apapun. Namun, Yuan Xi benar-benar membuat Xiao Chen marah. Awalnya, Xiao Chen sudah merasa marah karena luka pedang pada Lu Feng dan Xiao Jinyu. Serangan Yuan Xi terlalu kejam. Berdasarkan beberapa luka, jika serangan ini tidak sedikit ditangkis, konsekuensinya akan mengerikan. Memikirkan bahwa Yuan Xi tidak ingin melepaskan mereka berdua, ingin membalas dendam pada mereka selama tahap kedua. Ini menyentuh skala terbalik Xiao Chen. Yuan Xi merasa terkejut. Niat membunuh Xiao Chen sudah memengaruhi kondisi mentalnya. Yuan Xi memaksakan senyum dingin dan membalas, apakah kamu pikir aku takut padamu? Setelah menjatuhkan kalimat ini, Yuan Xi segera pergi, tidak berani berselisih dengan Xiao Chen dalam niat membunuh. Adik junior, tidak perlu terlalu serius. Mungkin dia hanya berbicara. Bagaimanapun, kita semua dari ras naga. Lu Feng merasa agak terkejut dengan ekspresi serius Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan lembut, sebaiknya begitu. Ayo pergi, Master Istana pertama masih menunggu kita. Aku akan menyuruhnya mengobati lukamu. Benar, Ling Xiao, orang terakhir yang tersisa di platformasi, memperhatikan saat ketiganya pergi.
Dia bergumam, jadi, peringkat ketigaku adalah berkat mereka berdua. Itu mengejutkan. Memikirkan bahwa Yuanxi menderita di tangan mereka dalam bentrokan pedang Dao. Sepertinya Istana Naga Langit tidak bisa diremehkan. Ketika ketiganya bergabung kembali dengan kelompok Istana Naga Langit, mereka mendapati kepala istana pertama menunggu mereka. Kita telah berhasil dalam misi kita. Xiao Chen berkata dengan serius sambil memberi hormat dengan kepalan tangan dan membungkuk. Jangan, jangan. Tetua Tian Yun bergegas maju dan memotong pendek busur Xiao Chen. Dia berkata, mereka yang bisa berdiri di atas patung naga langit tidak perlu membungkuk kepada siapapun. Aturan Istana Naga Langit kita tidak seketat itu. Selain itu, Anda juga pahlawan kami. Kepala istana pertama, para murid, dan saya semua harus berterima kasih kepada Anda. Kepala istana pertama tersenyum hangat dan berkata, Tian Yun benar. Saya belum pernah sebahagia ini selama bertahun-tahun. Benar-benar sudah bertahun-tahun. Murid inti kelas surga di dekatnya masih muda, tetapi kepala istana pertama telah mengalami banyak hal. Bahkan ketika dia berbicara dengan tenang, orang lain dapat dengan mudah mendengar usia dalam suaranya. Kepala istana pertama melihat sekeliling, dan tatapannya tertuju pada Lu Feng dan Xiao Jinyu. Ekspresi puas terpancar di matanya. Bagus sekali. Kali ini Xiao Chen tidak hanya mengejutkanku, tetapi juga kalian berdua. Ikutlah denganku. Aku akan mengobati lukamu. Kepala istana pertama mungkin masih punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi ketika dia melihat luka pada Lu Feng dan Xiao Jinyu, dia membatasi dirinya pada beberapa kata pendek dan secara pribadi membantu keduanya menghilangkan niat pedang yang tersisa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, kepala istana kedua dari Istana Naga Perak yang marah memarahi Yuanxi dengan ekspresi dingin. Peringkat terakhir berarti bahwa Istana Naga Perak hanya memiliki 15 slot, yang sama sekali tidak dapat diterima. Akumulasi dan jumlah murid inti kelas surga di Istana Naga Perak hanya kalah dari Istana Naga Emas. 15 slot berarti sebagian besar anggotanya tidak dapat memasuki tahap kedua. Master Istana kedua Istana Naga Perak yang marah memberi Yuanxi ceramah yang sangat menyedihkan. Dia telah menaruh banyak harapan pada Yuanxi. Dia bahkan telah menuangkan begitu banyak sumber daya ke Yuanxi selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Yuanxi berakhir di peringkat terakhir di tahap pertama. Saat Master Istana kedua Istana Naga Perak memberi ceramah kepada Yuanxi, dia hampir menyebut Yuanxi sampah. Tetuamu, obati lukanya. Sebaiknya kau pikirkan ini, jangan mengecewakanku lagi di tahap kedua. Master Istana kedua Istana Naga Perak pergi setelah berbicara, sambil mengayunkan tangannya saat melakukannya. Yuanxi merasa sangat cemberut. Dia melihat sekeliling, dan tatapannya jatuh pada Lu Feng dan Xiao Jinyu. Namun, tatapan Yuanxi hanya tertuju pada keduanya sedetik sebelum beralih ke Xiao Chen. Itu dia. Selama pertemuan dengan tiga istana luar, jika orang itu tidak memberi Lu Feng kesempatan untuk dikalahkan, bagaimana mungkin Lu Feng bisa meningkat begitu banyak? Ketika Yuanxi memikirkan ancaman Xiao Chen, amarahnya hampir keluar. Sialan, dia hanyalah seekor naga berdarah campuran. Tidak kusangka dia bisa memperoleh peringkat pertama dan bahkan berani mengancamku. Setelah ceramah berulang kali, hati Yuanxi menjadi agak kacau. Jika bukan karena situasi yang menahannya, dia mungkin akan menyerang Xiao Chen di tempat. Tahap kedua yang menentukan peringkat dan hasil akhir akan segera dimulai. Berbagai kepala istana dari istana luar menghabiskan banyak uang, menggunakan segala macam pil obat tingkat tinggi pada murid-murid mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tangga cahaya, kelompok tetua dari kota naga leluhur merasa terkejut dengan hasil tahap pertama. Tanpa diduga, seorang murid istana naga surgawi merebut peringkat teratas tahap pertama. Xiao Chen ini agak menarik. Dia tampaknya bukan milik klan kaya di Kekaisaran Naga Ilahi. Hasil seperti itu sebenarnya hal yang baik. Istana Naga Surgawi telah berada di peringkat terakhir selama bertahun-tahun. Misalkan mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi antara 7 istana luar ini. Dalam hal itu bisa meredakan konflik antara para pembudidaya naga berdarah campuran dan pembudidaya naga ilahi. Pria berjanggut putih itu tersenyum, jelas puas dengan hasil seperti itu.
Ini tidak hanya dapat meredakan konflik antara para pembudidaya naga berdarah campuran dan pembudidaya naga ilahi tetapi juga menekan istana naga emas, membunuh dua burung dengan satu batu. Pria tua berjanggut putih itu menatap Xiao Chen dan mengangguk berulang kali. Kemudian, dia tiba-tiba mendesah, "Misteri naga surgawi." Dengan tatapan ini, pria tua berjanggut putih itu memahami misteri naga surgawi yang dipahami Xiao Chen. Orang hebat. Istana naga surgawi akan bangkit. Pria tua berjanggut putih itu merasa terkejut. Mampu memahami misteri naga langit sudah merupakan prestasi yang langka. Namun, Xiao Chen masih muda, dan untaian misteri naga langit yang dipahaminya tampak substansial. Segera, beberapa keraguan muncul dalam tatapan merenung pria tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut itu memanggil seseorang dan menggumamkan sesuatu kepada orang itu. Kemudian, orang itu pergi untuk melaksanakan perintah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kelompok Istana Naga Emas, Qin Mu mengonsumsi pil surgawi peringkat 7, yang mengisi kembali energi esensi sejati dan energi jiwanya dengan cepat. Namun, dia masih memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Wajahnya gelap, seolah-olah dia tidak ingin melihat siapapun sama sekali. Semua orang bisa tahu bahwa Qin Mu sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Yang terbaik adalah tidak memusuhinya selama periode ini. Qin Mu telah memegang gelar yang terkuat selama bertahun-tahun. Namun, seseorang menginjak-injaknya pada saat yang genting, mengubahnya menjadi batu loncatan yang memudar ke latar belakang. Saat Qin Mu mendorong pintu hingga terbuka, dia hanya bisa melihat saat pihak lain menyerbu keluar dan berlari mendahuluinya. Tidak seorang pun bisa mengerti bagaimana perasaannya saat itu. Seseorang yang sombong seperti Qin Mu merasa kekalahan itu tidak dapat diterima. Terlebih lagi, dia kalah dari naga berdarah campuran. Qin Mu, kepala istana ketiga Istana Naga Emas berjalan mendekat dan menatap Qin Mu dengan agak khawatir. Kepala istana ketiga, Qin Mu mengangguk sedikit. Dia tidak membungkuk atau bahkan bangkit untuk menyapa pihak lain. Jangan terlalu banyak berpikir. Tahap pertama tidak penting. Tahap kedua adalah yang menentukan peringkat akhir. Tahap pertama tidak ada apa-apanya. Kepala istana ketiga Istana Naga Emas menghibur. Meskipun kepala istana ketiga Istana Naga Emas juga merasa sangat kesal, persaingan antara 7 istana luar belum berakhir. Tidak ada yang bisa salah. Kepala istana ketiga Istana Naga Emas perlu menenangkan Qin Mu. Kalau tidak, akan menjadi masalah jika Istana Naga Emas tidak bisa mendapatkan peringkat pertama di tahap kedua. Qin Mu bertanya dengan dingin, apakah kepala istana ketiga merasa bahwa aku tidak bisa mengendalikan kondisi mentalku? Bukan begitu, jangan khawatir, aku hanya kurang beruntung di tahap pertama, bertemu dengan orang gila Istana Naga Merah itu. Aku ceroboh dan tidak menggunakan beberapa kartu truf. Tuan Istana ketiga, tidak perlu khawatir tentangku. Haha. Kalau begitu, tidak apa-apa. Bagaimanapun, itu hanya naga berdarah campuran. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa mengubah situasi. Tuan Istana ketiga Istana Naga Emas tampak agak bersemangat saat berbicara. Dia pasti terpaku pada kata-kata tetua Tian Yun di tangga ringan. Tuan Istana ketiga percaya padamu. Kakak senior, kami semua juga percaya padamu, kata sekelompok murid Istana Naga Emas serempak. Istana Naga Emas belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Mereka perlu mendapatkan kembali harga diri mereka. Mereka hanya bisa menaruh harapan untuk melakukan itu pada Qin Mu. Qin Mu merasa tercengang. Setelah beberapa saat, dia menjawab, jangan khawatir. Naga berdarah campuran yang tidak penting tidak akan bisa menginjak-injak martabat naga emas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kelompok Istana Naga Langit, luka Lu Feng dan Xiao Jinyu sebagian besar sudah pulih. Mereka bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka seperti sebelumnya. Sekarang, semua murid Istana Naga Langit merasa gembira dan bersemangat. Mereka merasa yakin tentang tahap kedua. Selama Xiao Chen ada di sekitar, dia bisa menciptakan keajaiban kapan saja. Ketika kepala istana pertama melihat ini, dia menunjukkan ekspresi puas. Sebelum dia menyadarinya, Istana Naga Langit tampaknya telah berubah secara signifikan sejak kemunculan Xiao Chen. Semangat dan watak Xiao Chen telah lama memengaruhi banyak murid sekte dalam dan luar Istana Naga Langit. Sekarang, dia sangat menyemangati murid inti kelas surga selama kompetisi antara 7 istana luar ini.
Xiao Chen telah memengaruhi seluruh istana naga langit. Bahkan eselon atas pun merasa sangat bersyukur. Xiao Chen telah menjadi bagian penting istana naga langit sejak lama. Tidak peduli berapa lama di masa depan, kisah Xiao Chen pasti akan diceritakan kembali di istana naga langit dari generasi ke generasi, menyemangati para naga berdarah campuran, yang berada di dasar kekaisaran naga ilahi. Pantang menyerah dan tidak pernah menyerah sampai akhir. Itulah harta karun terbesar dan paling berharga yang diberikan Xiao Chen kepada naga berdarah campuran lainnya. Sejak Xiao Chen keluar dari pintu perunggu hingga sekarang, dia merasakan banyak tatapan yang tertuju padanya. Tatapan itu mengandung keterkejutan, penghinaan, senyum dingin, dan bahkan niat membunuh. Namun, semua itu tidak penting. Xiao Chen tidak peduli. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah tatapan lelaki tua misterius dari kota naga leluhur di tangga cahaya itu telah tertuju padanya cukup lama. Segera, 2 jam berlalu. Meski begitu, lelaki tua berjanggut putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengumumkan tahap kedua. Banyak orang mulai merasa khawatir. Ketua istana pertama, mengapa tahap kedua belum diumumkan? Seorang murid istana naga langit bertanya kepada ketua istana pertama Yi Yun. Yi Yun tampak tenang saat dia menjawab, itu normal. Kecuali yang tak terduga, tahap kedua juga akan berlangsung di platformasi. Butuh waktu untuk mempersiapkan panggung. Operasi dan pemeliharaan formasi sangat rumit. Tidak sesederhana kelihatannya. Selain itu, ada baiknya kita punya lebih banyak waktu. Itu memberi kalian semua lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Bagi saya berharap semuanya berlangsung selama mungkin. Murid itu hanya bertanya dengan santai. Ketika dia mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen, Li Luo, dan yang lainnya berkerumun bersama, mengobrol dengan ekspresi santai. Menurut kalian semua seperti apa kota naga leluhur? Xiao Jinyu bertanya karena penasaran. Ekspresi antisipasi melintas di matanya karena dia selalu mengincar tempat itu. Hanya kakak senior Bai yang bisa menjawabnya. Li Luo tersenyum. Bai Yunfeng tersenyum santai dan berkata, saya belum pernah ke sana. Namun, saya mendengar sedikit tentang itu dari saudara-saudara senior dari kota naga leluhur. Kota naga leluhur dibangun di atas sisa-sisa ras naga yang sangat kuno yang dapat ditelusuri kembali ke beberapa zaman yang lalu. Bahkan sekarang, kita belum menjelajahinya secara menyeluruh. Sebagian besar teknik rahasia ras naga yang dapat kita praktikkan berasal dari warisan yang ditemukan di sana. Menyebutnya misterius masuk akal, bahkan Raja Naga tidak mengetahui semua rahasia kota naga leluhur. Namun, menyebutnya tidak misterius juga masuk akal. Itu hanya sekte dalam dari sebuah sekte. Tidak ada bedanya dengan sekte peringkat 7. Akan ada tantangan dan persaingan di sana, jadi itu tidak akan mudah. Namun, tidak peduli apapun, memasukinya akan sangat membantu dalam martial Dao bagi kita para kultivator ras naga. Kata-kata Bai Yunfeng menggelitik minat semua orang di kota naga leluhur. Sepertinya semua orang akan memiliki kesempatan untuk memasuki kota naga leluhur setelah tahap kedua, jadi semua orang menjadi bersemangat dan mulai mengobrol tentang mengapa mereka ingin memasuki kota naga leluhur. Xiao Chen mendengarkan dengan tenang di samping sambil tersenyum. Adik Xiao Chen, beritahu kami juga, mengapa kamu ingin memasuki kota naga leluhur? Bai Yunfeng bertanya ketika dia melihat Xiao Chen tetap diam. Benar, adik muda Xiao Chen, ceritakan pada kami tentang hal itu. Semua orang sangat penasaran. Mereka menatap Xiao Chen, menunggunya berbicara. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia tersenyum tak berdaya. Mungkin kalian tidak akan percaya, tetapi tujuan utamaku memasuki kota naga leluhur adalah untuk melihat seseorang. Aku percaya. Kurasa itu adalah seorang wanita, lebih jauh lagi, seorang wanita yang sangat cantik. Li Luo tersenyum licik, menunjukkan momen nakal yang langka. Semua orang tertawa. Tidak ada yang percaya bahwa adik laki-laki mereka Xiao Chen, yang begitu gigih dalam martial Dao, benar-benar akan pergi ke sana untuk bertemu seorang wanita. Xiao Chen tertawa bersama yang lain tetapi tidak membantahnya. Tidak peduli apapun hasil dari tahap kedua, aku, Lu Feng, merasa bahwa semuanya sepadan untuk dapat bertarung berdampingan dengan semua orang hari ini. Lu Feng yang biasanya dingin menunjukkan sisi emosionalnya yang langka. Semua orang merasa gembira pada hari ini.
Istana Naga Surgawi sudah lama tidak mengalami kegembiraan seperti itu. Adik Xiao Chen, terima kasih. Lu Feng berkata dengan tulus. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan sungguh-sungguh dan menambahkan, sungguh, terima kasih. Kau tidak tahu betapa bersyukurnya semua murid Istana Naga Surgawi kepadamu. Bukan hanya karena kau memperoleh peringkat pertama di tahap pertama. Semua murid Istana Luar Naga Ilahi itu telah memandang rendah kami selama bertahun-tahun. Bahkan di dalam jajaran internal kami memandang rendah satu sama lain. Tanpamu, kami tidak akan bersatu seperti ini. Kami tidak akan memiliki keberanian untuk menyerbu ke tahap kedua seperti yang kami lakukan sekarang. Sementara Lu Feng berbicara, murid-murid Istana Naga Surgawi lainnya terdiam. Baik mereka yang duduk maupun berdiri di dekatnya, semua murid inti kelas surga memandang ke arah Xiao Chen, terlepas dari seberapa jauh mereka berada. Semua orang memiliki pikiran yang sama di hati mereka. Dengan sedikit rasa terima kasih di hatinya, Xiao Chen melihat sekeliling dan berkata, saya juga harus berterima kasih kepada kalian semua. Saya mengembara selama bertahun-tahun dan banyak menderita. Saya mengalami banyak kesulitan dan merasa lelah. Istana Naga Surgawi memberi saya perasaan seperti di rumah sekali lagi. Saya tidak akan pernah menyesal bergabung dengan Istana Naga Surgawi, tidak akan pernah menyesal mengenal kalian semua. Pada saat ini, seluruh Istana Naga Surgawi menjadi bersatu dalam hati. Tepat pada saat itu, lelaki tua berjanggut putih di tangga ringan akhirnya mulai berbicara. Tahap kedua akan segera dimulai. Seluruh tempat menjadi sunyi. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di udara, lelaki tua berjanggut putih itu melihat sekeliling sebelum berkata, tahap kedua akan segera dimulai. Namun, sebelum saya mengumumkan aturan dan memulai tahap kedua, saya memiliki sesuatu yang lain untuk diumumkan. Xiao Chen dari Istana Naga Surgawi, keluarlah. Pria tua berjanggut putih itu menatap Xiao Chen dengan ekspresi serius. Xiao Chen melangkah maju di hadapan tatapan dan ekspresi aneh orang banyak. Para murid dari istana luar lainnya juga merasa terkejut. Tidak disangka bahwa Xiao Chen menarik perhatian Lord Feng dari kota naga leluhur. Apakah Lord Feng dari kota naga leluhur akan mengundang Xiao Chen ke kota naga leluhur secara langsung karena penampilannya yang luar biasa di tahap pertama? Sekarang saya resmi mengumumkan bahwa Xiao Chen dari Istana Naga Langit dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 7 istana luar. Ini akan berlaku segera, dan tidak seorang pun diizinkan untuk menolak.